Pernah merasa punya segalanya, harta berlimpah, mobil impian, bahkan hidup yang diidam-idamkan, tapi tetap merasa hampa. Tenang batin, itulah kunci yang sering terlewatkan. Kita sibuk menaklukkan dunia luar, padahal perang terberat sebenarnya ada di dalam diri sendiri. Kenapa banyak orang mudah tersulut emosi, cemas berlebihan, meski hidup serba berkecukupan? Rahasianya sederhana. Ketenangan bukan berarti tanpa masalah, melainkan kemampuan mengendalikan diri di tengah badai. Dan itu yang ingin saya bagi hari ini. Ketenangan bukan sihir yang tiba-tiba muncul, bukan pula hadiah tidur nyenyak atau hari tanpa kendala. Ini adalah hasil jerih payah, latihan sadar, dan tekun untuk membebaskan diri dari belenggu reaksi spontan. Pernah lihat orang yang hampir mental breakdown, macet sedikit, pesan tak dibalas, tagihan mendadak, dunia serasa runtuh. Kenapa? Karena mereka terpenjara dalam reaksi. Pikiran mengendalikan mereka, bukan sebaliknya. Ketenangan adalah milik mereka yang memahami bahwa pikiran bukan perintah, melainkan sekadar bisikan. Kita punya kuasa memilih mana yang didengarkan. Semakin terasah kemampuan ini, semakin damai kita. Kita sadar bahwa realitas bukan apa yang terjadi, melainkan bagaimana kita menafsirkannya. Bukan perkara mudah, saya akui, tapi saya buktikan dari pengalaman pribadi bahwa ini mungkin dan bahkan mengubah hidup. Dulu saya pribadi temperamental, meledak-ledak, yang lebih menyakitkan kekosongan setelahnya, rasa kehilangan kendali. Mungkin Anda merasakan hal serupa, sesal setelah pertengkaran yang sebenarnya bisa dihindari, penyesalan karena menyerah hanya karena emosi sesaat. Sebagai mantan petugas pemadam kebakaran, saya pernah melihat rekan kerja kehilangan kendali saat kebakaran. Ia berteriak, melempar peralatan, menghina sesama petugas. Dan penghuni rumah yang terbakar menatapnya dengan ketakutan yang lebih besar daripada api. Momen itu mengubah hidup saya. Api sesungguhnya adalah ketika pikiran terbakar. Bulan itu juga sesuatu berubah. Saya mulai belajar mengamati reaksi dan yang terpenting, melatih pikiran untuk tetap tenang, bahkan ketika segalanya terbakar. Ketenangan bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan yang tenang. Kekuatan mereka yang tak perlu berkonflik karena telah memenangkan pertempuran batin. Orang tenang bukan apatis, melainkan terpusat, bertindak jernih, sadar, dan hadir. Ada bonusnya. Ketenangan menarik orang dan peluang. Siapa yang lebih disukai, orang yang labil atau yang menebarkan kedamaian dan kepercayaan diri? Ketenangan memancarkan daya tarik. Orang lebih percaya, lebih mendengarkan, lebih terbuka. Dunia pun memberi lebih banyak karena kita bukan lagi sumber konflik, melainkan keseimbangan. Bisnis pun ikut maju, bukan kiasan, ini nyata. Pengusaha, pedagang, freelancer, semua yang tenang, merasakan peningkatan kesejahteraan. Orang lebih nyaman berurusan dengan pribadi yang damai. Penelitian di Stanford pun membuktikannya. Kontrol emosi lebih baik berarti kinerja lebih baik dan kebahagiaan lebih besar. Mulailah dengan langkah sederhana. Amati pikiran. Jangan sampai diidentikan dengan diri sendiri. Kebanyakan orang bangun pagi langsung diseret arus pikiran, kekhawatiran, dan kebisingan mental. Mereka bahkan tak menyadari menghabiskan seharian berdebat dengan rasa takut, masa lalu, dan kecemasan seakan itu kebenaran mutlak. Cobalah ini, 3 hari ke depan, jika merasa jengkel, tertekan, tak nyaman, jangan langsung bereaksi. Tarik napas dalam-dalam 3 kali. Ucapkan dalam hati, damai, aku mengendalikan pikiranku. Lakukan di jalanan macet, saat berhadapan dengan orang yang menyebalkan, bahkan saat melihat rekening bank yang mengkhawatirkan. Lingkungannya tak penting, yang penting adalah keputusan untuk tak lagi menjadi korban pikiran sendiri. Perubahan akan terasa, kecil awalnya, tapi nyata. Ini akan meluas ke berbagai aspek kehidupan.
Mengendalikan pikiran berarti mengubah getaran, ubah getaran, ubah hidup. Ketenangan yang terasa jauh, mulai sekarang, terburu-buru hanya membuat hidup terasa semakin menjauh, seperti air di telapak tangan, semakin kuat digenggam, semakin cepat hilang. Yang kita inginkan tak didapat dengan tergesa-gesa, melainkan dengan kehadiran. Ketenangan bukan sekadar keadaan mental, tapi frekuensi pemikat. Dalam frekuensi itu, segalanya mengalir. Saya dulu percaya harus berjuang lebih keras, melakukan lebih banyak hal, kesuksesan seperti hewan buas yang harus ditaklukkan dengan tangan kosong. Namun, setelah banyak jatuh bangun, saya menemukan sesuatu yang mengubah segalanya. Kekuatan sejati adalah tetap tenang saat segalanya berteriak meminta kita kehilangan kendali. Ketenangan mengundang kepercayaan dan dunia meresponnya. Orang melihat kita berbeda, merasakan energi kita. Energi tenang dan terpusat ini menarik hal-hal yang sebelumnya terasa mustahil. Pernah lihat orang yang mampu mengubah suasana hanya dengan kehadirannya? Mereka tak perlu menegaskan kepemimpinan, mereka memancarkannya. Itulah kekuatan ketenangan, bukan tentang siapa yang paling tinggi, paling banyak bicara, atau paling pintar, melainkan siapa yang paling stabil. Ketenangan bukan pasif, melainkan kecerdasan emosi tingkat tinggi. Mengerti kapan harus bertindak, mengerti bahwa kita tak perlu mengontrol segalanya, cukup diri sendiri. Ironisnya, itulah yang memberi kita kendali atas hidup. Ketenangan membuat kita menjadi magnet. Ketenangan menumbuhkan rasa aman, sesuatu yang langka dan berharga di dunia sekarang. Bayangkan hubungan, berapa banyak pasangan yang hidup dalam ketegangan, pertengkaran, ketidakpercayaan, lalu bayangkan mereka yang menjadi jangkar dalam hubungan, yang tak berteriak, tak lari, tak reaktif. Mereka membina ikatan sejati karena ketenangan adalah kepercayaan emosi. Ini berlaku juga di bisnis. Saat memulai usaha pembersihan tanpa pengalaman, yang membedakan saya bukan keahlian teknis, melainkan kehadiran yang tenang, sifat yang dapat diandalkan. Pelanggan merasa bisa percaya. Dalam waktu singkat, perusahaan saya meraup lebih dari $100.000 di tahun pertama, tanpa ijazah, hanya komitmen pada kedamaian batin. Kenapa ini berhasil? Dunia lelah dengan janji-janji kosong, orang yang mudah lepas kendali, yang mudah menyerah. Ketenangan membuat kita menjadi tempat berteduh, dan semua orang menginginkannya, meski tak disadari. Keanu Reeves adalah contohnya. Ia melewati tragedi kehilangan, tapi tetap tenang, jujur, dan terpusat. Ia bukan hanya berbakat, tapi juga memancarkan ketenangan. Ia menjadi simbol keseimbangan di dunia yang kacau. Sebaliknya, banyak yang menghancurkan hidup karena kurangnya ketenangan. Banyak pemimpin gagal karena tak mampu mengendalikan emosi. Satu skandal, satu ledakan publik, satu reaksi yang tak tepat, dan semuanya runtuh. Ketenangan memisahkan mereka yang membangun secara berkelanjutan dengan mereka yang hanya menikmati kesuksesan sesaat. Ingin sukses yang diiringi kecemasan atau kemakmuran yang damai? Pilihannya jelas, tapi sedikit yang melakukannya. Lebih mudah bereaksi daripada merenung, berteriak daripada bernapas, lari daripada menenangkan pikiran. Yang mudah di jangka pendek, mahal di jangka panjang. Ketenangan memengaruhi hubungan kita dengan uang. Penelitian Yale membuktikan bahwa stabilitas emosi lebih baik berarti keputusan keuangan lebih bijak dan tak impulsif. Ketenangan melindungi kita dari keputusan buruk, mulai dari membeli barang yang tak perlu sampai negosiasi yang merugikan. Hidup akan tetap penuh tantangan, kekacauan, dan ketidakpastian, tapi perbedaannya adalah bagaimana kita menghadapinya. Seperti kertas yang diterbangkan angin atau batu karang di tengah badai. Jujurlah, apakah kehadiran Anda menenangkan atau menegangkan? Orang merasa aman atau cemas di sekitar Anda. Ini bukan penilaian, tapi ajakan untuk merenung. Perubahan dimulai dari sini.
Dengan ketenangan, kita tak perlu membuktikan apapun. Kita sudah cukup, dan ketika kita bertindak dari tempat ini, segalanya berubah. Pintu yang tertutup terbuka, orang yang tepat muncul, usaha menjadi aliran. Bukan karena dunia berubah, tapi karena kita mengubah getaran. Ketenangan adalah jalan tercepat menuju kelimpahan sejati. Temukan ketenangan sejati ketika kita mengerti pikiran sebagai sumber segalanya. Segala yang kita rasakan, putuskan, capai, atau hilang bermula dari pikiran. Dan yang tak banyak orang tahu, kita bukan apa yang kita pikirkan, kita adalah pengamat pikiran. Pemahaman sederhana ini mampu mengubah hidup. Saat kita mengamati diri dengan jujur, kita menyadari banyak pikiran otomatis dan repetitif yang berseliweran setiap hari. Kekhawatiran uang, takut masa depan, ragu dengan keputusan, menyesali masa lalu. Pikiran-pikiran tak diundang itu mengisi ruang, membentuk emosi, tindakan, bahkan identitas. Banyak yang hidup bertahun-tahun demikian, percaya pikiran itu adalah diri mereka. Padahal kita bukan rasa takut, keraguan, atau kecemasan. Kita adalah kesadaran di baliknya. Saat mengerti ini, kita punya pilihan. Kita bisa memilih apa yang dipikirkan, di mana fokus perhatian, dan energi apa yang ingin dipelihara. Disinilah ketenangan mulai bersemi. Saya ingat jelas momen yang mengubah hidup saya. Saya membaca Think and Grow Rich, buku yang diberikan Raymond Stanford. Saat itu, saya hanya petugas pemadam kebakaran yang kehilangan motivasi, tanpa arah, dengan sederet pekerjaan yang tak membuahkan hasil. Buku itu membuka pikiran saya. Pikiran kita membentuk realita. Saya tak punya ijazah, modal, atau koneksi. Tapi kekurangan itu terganti dengan keinginan kuat mengubah cara berpikir. Saya mulai mengamati pikiran, mengidentifikasi pola mental yang menyabotase. Saya menyadari adanya keyakinan bahwa uang untuk orang lain, kesuksesan bukan untuk saya yang putus sekolah. Mengamati membuat saya bisa mempertanyakan, dan mempertanyakan membuat saya bisa mengubah. Ini seperti membuka jendela di ruangan gelap. Memerlukan keberanian untuk mengakui bahwa banyak kegagalan bukan kesalahan orang lain, tapi akibat pikiran yang saya pupuk. Ini berlaku untuk semua orang. Berapa kali Anda berpikir, saya tak cukup baik, ini tak akan berhasil, saya tak beruntung, saya tak terlahir untuk ini. Pikiran-pikiran itu, sekecil apapun, terkumpul menjadi awan gelap yang menutupi potensi. Langkah pertama untuk menghilangkannya adalah melihatnya dengan jernih, tanpa penilaian. Sadar diri adalah tangga pertama menuju kebebasan batin dan titik awal ketenangan. Kita menenangkan pikiran saat mengerti apa yang menciptakan kebisingan di dalamnya. Ada teknik sederhana yang saya rekomendasikan. Tulis 3 pikiran yang paling dominan hari ini, lalu tanyakan, apakah pikiran ini mendekatkan atau menjauhkan saya dari hidup yang ingin saya jalani? Praktik ini membangun jembatan antara diri sekarang dan diri yang ingin dicapai. Neuroscience membuktikan bahwa kesadaran diri mengubah otak secara fisik, memperkuat korteks prefrontal yang terkait dengan pengambilan keputusan sadar, kontrol emosi, dan persepsi diri. Semakin sadar, semakin berkembang bagian otak yang bertanggung jawab atas perkembangan pribadi. Perkembangan ini terpantul di segala hal. Kita bersikap berbeda, berhubungan lebih baik, melihat peluang yang tak terlihat, dan merasakan kedamaian yang tak bergantung pada keadaan. Ketenangan sejati berasal dari dalam, bukan dari luar. Bukan menunggu dunia tenang, tapi menemukan kedamaian di tengah kebisingan. Saat mencapai kesadaran diri, kita tak tergoyahkan, bukan karena tak terpengaruh apapun, tapi karena kita memilih bagaimana merespon setiap kejadian. Pilihan ini adalah kebebasan terbesar manusia. Mungkin sekarang pikiran Anda kacau, penuh pikiran, rasa takut, tekanan. Solusinya bukan lari,
tapi berhenti, bernapas, mengamati, dan memilih. Ketenangan yang terasa jauh dibangun satu pikiran, satu momen kesadaran setiap kali. Mulai sekarang, ketenangan adalah puncak kematangan sejati. Titik di mana kita tak lagi bereaksi terhadap kejadian eksternal, tapi bertindak dari keseimbangan internal yang tak tergoyahkan. Dan yang menarik, saat mencapai keadaan ini, hidup terasa tertata. Orang sering mencampur aduk kebijaksanaan dengan pengetahuan. Kebijaksanaan bukan tentang apa yang kita tahu, tapi bagaimana kita hidup. Hidup tenang adalah hidup dengan mahir. Hujan atau panas, kaya atau miskin, dipuji atau dihina, tak ada yang penting saat menemukan kedamaian batin. Ini buah termanis yang dapat dihasilkan jiwa. Ketenangan bukan hanya pencapaian intelektual atau spiritual, tapi eksistensial. Cerminan mereka yang melewati emosi tak terkendali, badai ego, angin keraguan, dan belajar tetap teguh di tengahnya. Bukan karena tak sensitif, tapi karena belajar hidup di atas keadaan. Orang tenang bukan berarti dingin, apatis, atau acuh. Sebaliknya, mereka lebih merasakan, lebih peka, lebih terhubung, tapi tak terbawa arus impuls. Mereka bernapas dulu sebelum menjawab, berpikir dulu sebelum bertindak. Dan itu mengubah segalanya. Saya pernah menjadi kebalikannya. Hidup saya penuh naik turun emosi, mudah meledak, mudah menyerah, mudah meragukan diri, terlihat kuat dari luar, tapi rapuh di dalam. Hingga saya mulai mempelajari hukum mental dan spiritual yang mengatur alam semesta. Saya menemukan bahwa ketenangan lebih langka dari emas dan jauh lebih berharga. Kalimat yang selalu saya ingat, ketenangan adalah kekuatan. Kekuatan keputusan, pengaruh, dan manifestasi. Ini tercermin dalam hal-hal praktis. Pengusaha tenang mengambil keputusan lebih jernih, orang tua tenang mendidik dengan lebih sadar, pasangan tenang membina ikatan lebih dalam. Pikiran tenang menciptakan realita yang lebih harmonis. Lihat Mike Tyson, bakat luar biasa. Tapi karena tak mampu mengendalikan emosi, ia menghancurkan kontrak jutaan dolar, merusak citra, dan kehilangan kredibilitas. Ia mengakui bahwa yang mengalahkannya bukan lawan, tapi dirinya sendiri. Ketidakmampuan mengendalikan diri, kemarahan, dan impulsivitas. Ini lawan dari ketenangan, dan itulah yang menghancurkan hidup secemerlang apapun. Anda bisa cerdas, berbakat, karismatik, tapi tanpa ketenangan, Anda akan selalu diambang kehancuran. Berapa kali Anda mengambil keputusan gegabah karena impuls? Berapa kali melukai orang lain atau diri sendiri karena tak bernapas dulu? Berapa banyak peluang yang hilang karena tak tenang? Ketenangan bukan anugerah, melainkan latihan, pilihan, dan kebiasaan. Anda bisa mengembangkannya setiap hari. Tanpa teknik rumit, mulailah dengan mengamati pemicu Anda. Apa yang membuat Anda kesal? Apa yang membuat Anda tak stabil? Apa yang mengaktifkan mode reaktif Anda? Hanya dengan bertanya dengan jujur, Anda mulai melemahkan kekuatan pemicu itu. Kemudian, praktikkan kehadiran. Tanyakan, apa respons paling sadar yang bisa saya berikan sekarang? Jika tak ada jawaban, diamlah. Ketenangan terkadang terungkap dalam ketidakbereaksian. Dunia akan menguji, memprovokasi, dan menekan tombol-tombol Anda. Tapi setiap kali Anda memilih kedamaian, Anda semakin kuat di dalam. Anda meningkatkan getaran. Hidup ini bagai roda yang berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Perubahan pasti datang, dan bagaimana kita menyikapinya menentukan segalanya. Tenang bukan berarti pasrah. Bayangkan pohon kokoh yang tetap tegak menghadapi badai. Bukan pohon yang patah diterjang angin. Itulah kunci. Bukan soal menghindari masalah, tapi membangun pondasi diri yang kuat, lentur, bukan kaku. Ketahanan batin ini bukan sekadar soal kenyamanan hidup, tapi soal keberlangsungan hidup kita sendiri. Saat kita mencapai ketenangan ini, semua terasa mengalir.
rezeki datang tanpa dipaksa, hubungan terasa harmonis, dan kita memancarkan aura positif yang menular. Sukses bukan tujuan akhir, melainkan buah dari proses ini. Jangan salah paham, ketenangan bukan berarti menunggu hingga merasa siap. Banyak yang menunda impian karena merasa lelah, takut, atau kurang bersemangat. Padahal, langkah pertama justru memicu ketenangan. Ingat pepatah, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Berawal dari tindakan kecil, sepele sekalipun, saya sendiri mengalaminya. Dulu, bisnis saya hampir bangkrut, hutang menumpuk, badan lemas, pikiran kacau, tapi saya tetap bergerak. Saya mulai membersihkan kantor. Anehnya, saat saya mengelap jendela, pikiran saya jadi tenang. Ternyata, menata lingkungan luar, turut menata batin. Aksi menciptakan keteraturan, keteraturan melahirkan kejernihan, dan kejernihan membawa kedamaian. Jangan berharap menunggu rasa nyaman dulu, baru bertindak. Itu seperti menunggu api menyala tanpa kayu bakar. Ketenangan ibarat api yang dinyalakan dengan aksi nyata, walau tanpa semangat membara. Ilmu pengetahuan pun mendukung hal ini. Tugas-tugas sederhana seperti merapikan kamar atau membuat daftar rencana ternyata mampu menenangkan pikiran. Berhentilah lari dari masalah. Hadapi, mulailah dari hal kecil. Tepati janji pada diri sendiri. Berapa banyak kesempatan yang kita lewatkan karena menunggu rasa semangat yang tak kunjung datang. Ketenangan bukan didapati dengan berdiam diri, melainkan dengan bergerak. Pikiran yang malas justru akan melahirkan kecemasan dan penyesalan. Ingin merasakan ketenangan? Buatlah daftar 3 hal sederhana yang bisa dilakukan hari ini. Bersihkan meja kerja, tentukan satu target kecil atau sekadar jalan-jalan santai. Lakukan meski ragu, karena itu akan membuat perbedaan besar. Dalam seminggu, Anda akan merasakan perubahan, bukan ledakan semangat, tapi kekuatan batin yang tenang. Perasaan mampu mengendalikan hidup. Apapun yang terjadi, yang terpenting adalah bergerak. Bukan pengetahuan yang mengubah hidup, tapi tindakan. Ketenangan bukanlah absennya aksi, melainkan kehadiran penuh dalam aksi yang tepat dan terarah. Jangan tunggu merasa tenang untuk memulai. Mulai dulu, baru tenang akan datang. Jika Anda merasakan resonansi, tunggu video selanjutnya untuk langkah lebih maju dalam perjalanan Anda. Ingat, sedikit lebih baik setiap hari, satu langkah setiap kali. Terima kasih atas kehadiran Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.